Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan Asset and Liability Management atau ALMA pada perbankan syariah. Nah, materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability yang diampu oleh Bapak Darwis, SE, MSI. Nah, jadi ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama itu manajemen likuiditas, yang kedua gap manajemen, yang ketiga manajemen valuta asing, dan yang terakhir ada manajemen investasi dan pendapatan atau earning and investment management. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian A, yaitu manajemen likuiditas. Nah, jadi manajemen likuiditas pada bank syariah adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas secara efektif untuk menjaga ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mendukung kelancaran operasional bank, serta tetap mematuhi prinsip syariah dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor real. Selanjutnya ada landasan syariah. Nah, akad yang digunakan yaitu wadiyah yadamana, yang kedua mudharabah, yang ketiga qardam sima, yang keempat wakalah bil ujrah, yang kelima sukuk ijarah, dan yang terakhir ada musyarakah. Kemudian ada peran ALCO. Yang pertama itu penetapan kebijakan dan limit, yang kedua perencanaan dan monitoring arus kas, yang ketiga penguatan buffer likuiditas, yang keempat stress testing dan contingency planning, dan yang terakhir ada strategi penyesuaian likuiditas. Pada bagian B ada gap management. Nah, jadi manajemen gap pada bank syariah adalah proses pengelolaan kesenjangan atau mismatch antara aset dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo atau maturity gap dan sensitivitas imbal hasil atau rate of return gap. Nah, tujuannya yaitu untuk meminimalkan risiko fluktuasi pendapatan dan menjaga stabilitas struktur neraca bank tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, kemudian ada landasan syariah. Adapun akad yang digunakan yang pertama itu mudharabah, yaitu digunakan pada penghimpunan dana dan pembiayaan bagi hasil. Yang kedua musyarakah, yaitu digunakan pada pembiayaan kemitraan. Yang ketiga murabahah, yaitu digunakan pada pembiayaan jual beli dengan margin tetap, yang dimana pendapatan yang pasti memudahkan pengelolaan gap aset dan liabilitas. Yang ketiga ada ijarah, yaitu digunakan pada pembiayaan sewa. Dan yang terakhir ada wadiyah, yaitu digunakan pada giro syariah. Kemudian ada manajemen valuta asing. Nah, manajemen valuta asing pada bank syariah adalah proses pengelolaan risiko nilai tukar mata uang asing untuk meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs sambil menjaga kepatuhan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi real. Nah, adapun beberapa dampak terhadap neraca. Yang pertama itu menjaga net open position, yang kedua menghindari currency mismatch, yang ketiga melindungi capital adequacy ratio, yang keempat meningkatkan stabilitas neraca. Kemudian ada landasan syariah. Nah, ada beberapa larangan yang harus dihindari. Yang pertama itu maisir, yaitu spekulasi terhadap perubahan kurs tanpa transaksi real. Yang kedua gharar, yaitu transaksi falas yang mengandung ketidakjelasan dan tidak memiliki underlying transaction. Dan yang terakhir ada riba, yaitu penggunaan instrumen berbasis bunga atau derivatif konvensional. Selanjutnya ada peran ALCO. Nah, yang pertama itu pengendalian NOP, yang kedua pengembangan trade finance syariah, yang ketiga natural hedging, yang keempat ada hedging syariah, dan yang terakhir ada monitoring risiko. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu manajemen investasi dan pendapatan. Nah, jadi manajemen investasi dan pendapatan adalah proses pengelolaan aset bank syariah secara bijak untuk menghasilkan pendapatan yang optimal sekaligus menjaga kualitas aset dan meminimalkan risiko sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada dampak terhadap neraca. Yang pertama itu meningkatkan kualitas aset produktif, yang kedua memperkuat ekuitas bank, yang ketiga menjaga capital adequacy ratio, dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan neraca. Selanjutnya itu landasan syariah. Nah, jadi ada beberapa larangan yang harus dihindari. Yang pertama itu investasi pada sektor yang haram seperti riba, perjudian, minuman keras, dan usaha yang bertentangan dengan syariah. Yang kedua itu maisir, yaitu spekulasi yang tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi real. Yang ketiga gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang keempat yaitu riba, yaitu memperoleh keuntungan dari bunga atau tambahan yang tidak didasarkan pada transaksi yang sah. Dan yang terakhir ada peran ALCO. Yang pertama itu penetapan komposisi portofolio, yaitu menentukan alokasi aset yang seimbang antara pembiayaan dan investasi syariah. Yang kedua monitoring kualitas aset, melakukan evaluasi rutin terhadap NPF,
tingkat pengembalian dan risiko portofolio. Yang ketiga, diverifikasi pendapatan, mengembangkan produk investasi syariah dan kerjasama dengan fintech syariah untuk meningkatkan fee-based income. Yang terakhir ada evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja investasi secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Nah, adapun kesimpulannya yaitu manajemen likuiditas bertujuan menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaannya menggunakan akad syariah seperti wadiyah, mudharabah, dan qard dengan menghindari riba, gharar, dan maisir. Manajemen bertujuan mengendalikan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas agar risiko dan pendapatan tetap stabil. Manajemen valuta asing bertujuan untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan menjaga stabilitas laba bank. Dan manajemen investasi dan pendapatan bertujuan mengoptimalkan pendapatan melalui penempatan dana yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan ALMA dalam mendukung kesehatan, profitabilitas, dan kepatuhan syariah pada industri perbankan syariah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.